Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagoan, jago iman di bulan Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bercerita tentang ilmu, mengutip ada sebuah kisah yang menarik yang terdapat di kitab Nihayatul Izzi Wassaraf karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di sana diceritakan bahwa ada seorang ayah yang memiliki dua orang putra. Kemudian dia menasihati kedua putranya, "Wahai putraku, saat ini kalian telah dewasa, namun kalian belum melihat dunia luar. Oleh karena itu, ayah memperkenankan kalian untuk mengembara ke dunia luar." Dan sang ayah memberikan waktu selama 10 tahun. Setelah mengembara harus kembali ke rumah. Setelah itu, kedua putranya keluar rumah untuk mengembara. Tapi di tengah perjalanan mereka masing-masing memutuskan untuk berpisah. Kemudian selama 10 tahun, kedua putra itu kembali ke rumah dan menghadap sang ayah. Kemudian ayah bertanya kepada kedua putranya tadi, "Wahai putraku, apa yang engkau peroleh selama engkau mengembara 10 tahun lamanya?" Salah satu putranya menjawab, "Wahai ayahku, aku selama mengembara, aku mendatangi pesantren dan belajar dengan seorang guru. Dan ajaran itu yang saya dapati, saya ringkas di dalam buku-buku ini," sambil sang anak menunjukkan buku-buku ringkasan ilmunya. Kemudian sang ayah menjawab, "Masya Allah, semoga ilmu yang kau dapatkan akan bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, dan bagi masyarakat di sekitarmu." Kemudian satu putra yang lainnya yang mengatakan, "Wahai ayahanda, selama aku mengembara, saat itu aku memutuskan untuk bertahanus, berfokus untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah gua. Namun saat itu, wahai ayandaku, baru 3 hari aku mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadapanku ada seekor kadal emas dan aku berpendapat bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku berpikir ingin memeliharanya, tetapi aku ingat kembali bahwa aku di goa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memelihara kadal emas tadi maka akan kerepotan. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membunuh kadal emas tadi. Lalu kadal emas itu aku awetkan dan aku jemur sampai hilang baunya. Kemudian aku jadikan kalung, dan dengan bangganya sang anak tadi menunjukkan kalung kadal emas yang melekat di lehernya. Apa kata sang ayah? Sang ayah langsung beristighfar, "Astagfirullahaladzim, wahai anakku, tidak tahukah kamu ketika ada benda yang najis yang melekat di tubuhmu saat engkau melakukan ibadah, bahwa semua ibadahmu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ayah, apa yang harus aku lakukan?" Jawab sang ayah, "Kamu harus mengganti seluruh ibadah yang telah engkau lakukan selama engkau memakai bangkai yang tergantung di lehermu." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
cerita tadi menggambarkan bahwa ilmu itu sangat penting. Bahkan beramal, ketika kita beramal, ketika tidak tahu ilmunya, maka kemungkinan ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ruslan, diambil dari kitab I'anatul Talibin. Ia berkata, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ia berkata bahwa ketika beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya tidak akan diterima, amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita giat untuk senantiasa mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar kita senantiasa bisa mencari ilmu-ilmu, terutama ilmu tentang ibadah dan ilmu-ilmu seharian yang kita laksanakan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Lebaran ada kue satu paling enak dimakan bersama-sama. Marilah kita giat untuk mencari ilmu agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.